Di sebuah warung kecil di pinggir jalan kota Malang, Rizal, seorang pria muda berusia 25 tahun yang baru saja pulang kerja, duduk menikmati kopi hitam dan sepiring gorengan. Warung itu sederhana, beratap seng, dan dipenuhi obrolan ringan para pengunjung. Suara motor lalu lalang sesekali mengisi kesunyian di sela-sela percakapan. Rizal mengamati sekitar sambil menikmati sore yang tenang, hingga perhatiannya tertuju pada seorang kakek tua yang masuk ke warung dengan langkah tertatih. Kakek itu mengenakan pakaian lusuh, kaos kusam dengan kemeja kotak-kotak yang tampak usang. Di pundaknya tergantung tas ransel tua yang sudah robek di beberapa bagian. Wajahnya penuh kerutan, rambutnya memutih seluruhnya, dan matanya terlihat lelah, tetapi ada kilauan semangat yang sulit dijelaskan. Ia berjalan ke meja kasir dan memesan segelas air putih. "Air saja, Bu," katanya kepada pemilik warung. Setelah mendapat gelas plastik sederhana, ia memilih duduk di sudut paling sepi. Rizal yang duduk tak jauh darinya merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Penasaran, Rizal memutuskan untuk menyapa. "Sendirian, Kek?" tanya Rizal ramah. Kakek itu menoleh, tersenyum samar. "Iya, Nak, sendirian." "Baru datang? Dari mana, Kek?" Kakek itu mengangguk pelan. "Dari jauh, Nak. Aku sedang mencari cucuku Ayu." Rizal, yang tadinya hanya ingin mengobrol ringan, langsung tertegun. "Mencari cucu? Hilang di mana, Kek? Sudah lapor polisi?" Kakek itu menggeleng pelan sambil menunduk. "Tidak hilang. Ayu sudah meninggal 5 tahun lalu." Jawaban itu membuat Rizal terpaku. Kata-kata kakek tersebut terdengar aneh, tetapi juga dipenuhi kesedihan yang tulus. "Kalau sudah meninggal, kenapa masih dicari, Kek?" tanyanya hati-hati. Kakek Sanusi mengangkat wajahnya. Pandangannya menerawang, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Karena aku berjanji padanya, Nak. Sebelum Ayu pergi, aku berjanji akan membawanya keliling Indonesia. Tapi aku gagal. Sekarang aku harus menepati janji itu. Dia pasti menunggu." Rizal merasa ada kesedihan mendalam yang tak terucap dalam ucapan kakek ini. Namun, di balik kesedihan itu, ada semangat yang tak biasa. "Kakek yakin Ayu masih menunggu?" Rizal bertanya hati-hati. "Aku yakin dia ada di setiap tempat yang pernah dia impikan. Aku bisa merasakannya," jawab kakek Sanusi dengan suara pelan tetapi penuh keyakinan. Merasa iba sekaligus penasaran, Rizal mencoba mencari tahu lebih banyak. "Lalu, sekarang kakek mau kemana?" Kakek itu tersenyum kecil, senyuman pertama yang muncul sejak mereka berbicara. "Aku ingin ke tempat yang paling sering Ayu ceritakan dulu, Danau Toba." Dia bilang, dia ingin melihat danau itu sebelum dia pergi. Rizal terdiam sejenak, mempertimbangkan ucapan kakek tersebut. Meski terasa ganjil, ada sesuatu yang menyentuh hati Rizal. Ia merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dengan penuh keyakinan, Rizal berkata, "Kalau begitu, biar saya bantu, Kek. Mungkin saya tidak bisa menemani sampai selesai, tapi saya bisa mengantar ke Danau Toba." Mata kakek Sanusi berbinar mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Nak. Kau orang baik." Sore itu, perjalanan mereka dimulai. Tanpa Rizal sadari, apa yang awalnya ia anggap hanya sekadar membantu seorang kakek, akan menjadi perjalanan penuh misteri dan pelajaran hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Rizal memutuskan untuk membawa kakek Sanusi ke rumahnya terlebih dahulu. Ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di Malang. Setelah menyiapkan teh hangat dan makan malam sederhana,
Rizal duduk bersama kakek Sanusi di ruang tamu. Kakek itu tampak lebih segar setelah membersihkan diri, tetapi matanya masih menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Jadi, Kek," Rizal membuka percakapan, "kenapa Danau Toba menjadi tujuan pertama?" Kakek Sanusi tersenyum kecil sambil menatap gelas tehnya. "Ayu dulu sering melihat foto Danau Toba di buku pelajaran. Dia selalu bilang ingin melihat danau yang besar seperti laut, tapi airnya tenang. Katanya, dia ingin naik perahu dan menyentuh airnya." Rizal mengangguk, membayangkan seorang anak kecil dengan impian sederhana. "Kapan terakhir kali kakek bertemu Ayu?" "Dia meninggal 5 tahun lalu karena demam berdarah," jawab kakek Sanusi dengan suara bergetar. "Aku sibuk bekerja, Nak. Aku pikir waktu kami masih panjang. Ternyata Tuhan lebih dulu memanggilnya." Hening sejenak. Rizal merasa hatinya tersentuh. Ia tidak punya banyak keluarga, tetapi ia memahami rasa kehilangan. Esok paginya, mereka memulai perjalanan ke Danau Toba. Rizal menyewa mobil kecil untuk perjalanan mereka. Meski awalnya ragu-ragu, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk membantu kakek Sanusi. Sepanjang perjalanan, kakek Sanusi terus bercerita tentang Ayu. Dia gadis kecil yang cerdas, suka bertanya tentang banyak hal. "Kadang aku kewalahan menjawabnya," katanya dengan senyuman nostalgia. Ketika melewati kota-kota kecil di sepanjang jalan, kakek Sanusi sering meminta berhenti sejenak untuk melihat pemandangan. Di setiap tempat, ia berbicara seolah-olah Ayu ada di sampingnya. "Lihat, Ayu," kata kakek Sanusi sambil menunjuk sawah yang membentang luas. "Kau pasti suka tempat ini. Udara segar dan tenang." Rizal hanya diam, tetapi hatinya merasa hangat melihat hubungan mendalam yang kakek Sanusi rasakan dengan cucunya, meski hanya lewat kenangan. Setibanya di Danau Toba setelah perjalanan panjang, kakek Sanusi tampak terpukau. Mata tuanya menatap hamparan air biru yang tenang dengan penuh kekaguman. Ia berjalan mendekati tepi danau dan menunduk sejenak, seolah berbicara dengan seseorang. "Ayu," katanya pelan, "ini tempat yang selalu kau impikan. Kakek akhirnya berhasil membawamu ke sini." Ia duduk di tepi danau, membiarkan angin sejuk menyentuh wajahnya. Rizal berdiri di belakangnya, merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam momen ini. Kakek Sanusi memejamkan mata, tangannya menyentuh permukaan air. "Terima kasih sudah menunggu, Ayu," bisiknya. Malam itu, Rizal dan kakek Sanusi menginap di sebuah penginapan kecil. Rizal tidak bisa tidur, pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang apa yang baru saja terjadi. Baginya, perjalanan ini bukan sekadar memenuhi janji seorang kakek kepada cucunya, tetapi juga perjalanan batin untuk berdamai dengan kehilangan. Namun, ini baru permulaan. Kakek Sanusi masih memiliki banyak tempat yang ingin dikunjungi bersama Ayu, dan Rizal merasa bahwa perjalanan ini akan membawanya pada pelajaran hidup yang lebih dalam. Pagi itu, di tepi Danau Toba, kabut tipis masih menyelimuti permukaan air. Kakek Sanusi sudah bangun lebih awal, duduk di bangku kayu kecil di depan penginapan, menatap danau dengan pandangan jauh. Rizal, yang juga terbangun lebih awal dari biasanya, menghampiri kakek tersebut dengan 2 cangkir kopi hangat. "Kek, semalam saya kepikiran terus. Kenapa kakek yakin Ayu ingin kakek menepati janji ini?" tanya Rizal sambil menyerahkan secangkir kopi. Kakek Sanusi menerima kopi itu dengan senyum lelah. "Karena Ayu selalu percaya janji itu suci, Nak. Dia anak yang polos, tapi sangat percaya pada kata-kata. Sebelum dia pergi, dia bilang, 'Kek,
Jangan lupa janji kita, ya, keliling Indonesia." Saat itu, aku hanya mengangguk, tanpa tahu kalau waktu kami tinggal sebentar. Rizal terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ada sesuatu dalam cerita itu yang membuat hatinya merasa hangat dan pedih sekaligus. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, Bukit Tinggi. Kakek Sanusi ingin mengunjungi Jam Gadang, salah satu tempat yang dulu sering Ayu tunjuk di peta. Sepanjang perjalanan, kakek terus berbicara tentang Ayu. Ia menceritakan bagaimana Ayu suka menggambar pemandangan dari buku-bukunya, termasuk Danau Toba, Jam Gadang, dan Taman Mini Indonesia Indah. Setibanya di Bukit Tinggi, suasana kota yang sejuk dan ramai menyambut mereka. Ketika melihat Jam Gadang untuk pertama kalinya, kakek Sanusi berdiri terdiam cukup lama, menatap menara jam itu dengan penuh kekaguman. "Jam Gadang, Ayu pasti suka," katanya pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia bahkan mengeluarkan buku catatan tua dari tas ranselnya yang berisi coretan gambar tangan Ayu. Salah satu gambar itu adalah Jam Gadang. "Lihat, Nak," katanya kepada Rizal sambil menunjukkan gambar itu. Dia menggambar ini waktu umur 7 tahun. Dia bilang, "Kek, nanti kalau kita ke sana, aku mau foto di bawah jam ini." Tapi aku tidak pernah bisa membawanya. Rizal menatap gambar itu, terpesona oleh kesederhanaan dan kehangatannya. Ia semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah cara kakek Sanusi menebus kesalahan masa lalunya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat mereka berjalan-jalan di sekitar Jam Gadang. Rizal merasa seperti mendengar suara anak kecil yang tertawa lembut di tengah keramaian. Ia melihat sekeliling, tetapi tak menemukan siapapun. "Kek, tadi kakek dengar sesuatu?" tanya Rizal ragu. Kakek Sanusi tersenyum, seolah memahami apa yang dirasakan Rizal. "Ayu selalu suka tempat yang ramai. Mungkin itu caranya memberitahu kita kalau dia senang." Malamnya, di penginapan sederhana, Rizal duduk di balkon bersama kakek Sanusi. Mereka berbicara tentang hidup, tentang janji, dan tentang kehilangan. Rizal akhirnya membuka diri, mengungkapkan bahwa ia juga pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti, ibunya, ketika ia masih remaja. "Kek, saya pikir mungkin saya ikut kakek ini bukan cuma karena ingin membantu, tapi karena saya juga mencari sesuatu. Mungkin bukan janji, tapi alasan untuk tetap berjalan," kata Rizal. Kakek Sanusi menatapnya dengan lembut. "Nak, kehilangan itu berat. Tapi yang lebih berat adalah hidup tanpa tujuan setelah kehilangan itu. Janji ini adalah caraku tetap hidup, tetap merasa dekat dengan Ayu. Mungkin perjalanan ini juga bisa jadi milikmu." Perjalanan mereka pun berlanjut, kali ini menuju Candi Borobudur. Destinasi yang kakek Sanusi yakini sebagai salah satu tempat yang ingin dikunjungi Ayu. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dalam perjalanan itu, Rizal mulai memahami bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita memberikan makna pada kenangan, menjadikan janji-janji kita sebagai kekuatan, dan menemukan tujuan meski dalam kehilangan. Kakek Sanusi, meski hanya seorang pria tua dengan ransel usang, telah menjadi guru hidup yang luar biasa bagi Rizal. Namun, perjalanan ini masih belum selesai. Danau Toba dan Jam Gadang baru permulaan dari kisah mereka. Misteri yang menyelimuti hubungan kakek Sanusi dan Ayu perlahan-lahan terungkap, seiring dengan semakin kuatnya rasa keterikatan Rizal pada perjalanan mereka.
Setelah perjalanan panjang dari Bukit Tinggi, mereka tiba di Yogyakarta, kota penuh seni dan budaya. Kakek Sanusi tampak semakin bersemangat saat mereka mendekati tujuan berikutnya, Candi Borobudur. Ia bercerita bahwa Ayu dulu sering menggambar stupa besar yang ada di atas candi. Ayu bilang, "Kek, kalau kita ke sana, aku ingin berdiri di atas candi dan melihat matahari terbit." Katanya, matahari di sana lebih cantik dari manapun. Kenang kakek Sanusi dengan senyum kecil. Rizal tersenyum mendengar cerita itu. "Kita ke sana pagi-pagi sekali, Kek, supaya bisa lihat matahari terbit seperti yang Ayu impikan." Mereka tiba di Candi Borobudur sebelum subuh, ketika langit masih gelap dan dingin. Bersama para pengunjung lainnya, mereka mulai menaiki anak tangga yang mengarah ke puncak. Kakek Sanusi berjalan perlahan dengan tongkatnya, tetapi matanya berbinar penuh semangat. Saat mereka mencapai puncak, cahaya jingga mulai menyemburat di cakrawala. Matahari perlahan terbit, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan merah muda. Kakek Sanusi berdiri di antara stupa-stupa besar, memejamkan mata dan membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. "Ayo, ini matahari terbit yang kau tunggu," bisiknya pelan. Rizal berdiri di sampingnya, merasakan suasana magis yang sulit dijelaskan. Ia melihat bagaimana kakek itu tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan Rizal. Dalam sekejap, ia merasa angin membawa suara tawa kecil, sama seperti yang ia dengar di Bukit Tinggi. Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang anak yang berlari-lari di sekitar mereka. "Kek, apa kakek dengar suara itu?" tanya Rizal, bulu kuduknya berdiri. Kakek Sanusi membuka mata dan menatap Rizal dengan senyum penuh arti. "Ayu ada di sini, Nak. Aku bisa merasakannya. Dia bahagia." Setelah matahari sepenuhnya terbit, mereka duduk di salah satu sudut candi, menikmati keindahan pemandangan. Kakek Sanusi mengambil buku catatan tua dari tasnya. Di halaman berikutnya, ada sketsa stupa besar Borobudur yang digambar oleh Ayu. "Dia selalu punya imajinasi yang besar," kata kakek Sanusi sambil menatap sketsa itu. "Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika dia masih hidup? Apa dia akan tetap suka menggambar?" Rizal merasa emosi yang kuat memenuhi dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ini akan menyentuh hatinya sedalam ini. "Kek, Ayu mungkin sudah tidak ada secara fisik, tapi saya rasa melalui kakek, dia masih hidup. Setiap langkah kakek adalah cara dia melihat dunia." Kakek Sanusi mengangguk pelan, menatap Rizal dengan mata yang basah. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menjadi bagian dari janji ini. Aku yakin Ayu senang kita melakukan ini bersama." Sebelum mereka meninggalkan Candi Borobudur, Rizal mengambil kamera ponselnya untuk mengabadikan momen. Ia memotret kakek Sanusi yang sedang berdiri di depan salah satu stupa besar. Namun, saat melihat hasil fotonya, Rizal terkejut. Di belakang kakek Sanusi, tampak bayangan samar seorang anak kecil perempuan, berdiri dengan senyum lebar. Rizal memandang layar ponselnya dengan napas tertahan, lalu menatap kakek Sanusi yang masih memandangi pemandangan. "Oke, ini foto kakek barusan," kata Rizal dengan suara gemetar menyerahkan ponselnya. Kakek Sanusi melihat foto itu dan tersenyum, bukan dengan rasa takut, melainkan penuh ketenangan. "Ayu ingin bilang terima kasih, Nak. Dia senang kita memenuhi janjinya." Rizal tidak tahu harus berkata apa, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini memang lebih dari sekadar janji.
Ini adalah perjalanan cinta dan kenangan yang melampaui batas waktu dan kehidupan. Malam itu, saat mereka kembali ke penginapan, Rizal duduk sendirian di balkon, merenungi semua yang telah mereka lalui. Ia merasa bahwa Ayu, meski tak lagi ada, benar-benar menemani perjalanan mereka. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kakek Sanusi masih memiliki beberapa tempat lagi yang ingin ia kunjungi bersama Ayu. Rizal, yang awalnya hanya berniat membantu, kini merasa bahwa ia pun menjadi bagian dari janji ini. Dengan hati yang penuh tekad, Rizal berjanji pada dirinya sendiri untuk menemani kakek Sanusi hingga akhir perjalanan. Bukan hanya demi Ayu, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sebagai cara untuk menemukan makna hidup yang baru. Setelah meninggalkan Borobudur, tujuan berikutnya adalah Bromo, gunung berapi yang terkenal di Jawa Timur. Kakek Sanusi berkata bahwa Ayu pernah bermimpi menyaksikan lautan pasir dan melihat kawah dari dekat. Perjalanan ini membawa mereka semakin jauh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam emosi. Di sepanjang perjalanan, Rizal merasa semakin akrab dengan kakek tersebut. Ia mulai menganggap kakek Sanusi seperti seorang mentor, bahkan figur ayah yang tak pernah ia miliki. Kakek itu sering bercerita tentang masa lalunya, tentang keluarganya yang sederhana, dan perjuangannya untuk membesarkan Ayu setelah kehilangan kedua orang tua gadis kecil itu dalam sebuah kecelakaan. Mereka tiba di kaki Gunung Bromo menjelang sore. Udara dingin langsung menyapa, tetapi kakek Sanusi tampak bersemangat. Rizal menyewa jeep untuk membawa mereka menuju lautan pasir. Sepanjang perjalanan, kakek Sanusi tidak berhenti menatap pemandangan di luar jendela. "Ini indah sekali," gumamnya pelan. "Ayu pasti suka." Ketika mereka sampai di lautan pasir, kakek Sanusi meminta Rizal berhenti sejenak. Ia turun dari jeep, berdiri di tengah pasir yang luas, dan menutup matanya. "Di sini, aku merasa dia ada," kata kakek Sanusi dengan suara lirih. Seolah dia sedang berlari di sekitar kita, tertawa bahagia. Rizal terdiam, tidak ingin mengganggu momen tersebut. Namun, angin yang bertiup membawa suara yang membuatnya bergidik lagi. Suara tawa kecil, seperti di tempat sebelumnya. Kali ini lebih nyata, seperti seseorang yang berlari di sekitar mereka. "Kakek dengar lagi?" tanya Rizal, suaranya bergetar. Kakek Sanusi membuka matanya dan tersenyum. "Itu Ayu. Dia memang di sini nih, Nak. Aku tahu dia senang." Pertemuan dengan orang yang mengenal Ayu. Malam itu, mereka menginap di sebuah rumah sederhana milik seorang penduduk lokal yang biasa menerima wisatawan. Pemilik rumah, seorang wanita paruh baya bernama Bu Sari, menyambut mereka dengan hangat. Saat berbincang, kakek Sanusi menceritakan tentang Ayu dan perjalanannya. Namun, ketika nama Ayu disebut, Bu Sari tiba-tiba terdiam. Matanya menatap tajam ke arah kakek Sanusi. "Maaf, Kek, tapi Ayu yang kakek maksud, apa dia pernah tinggal di sini dulu?" tanya Bu Sari dengan hati-hati. Kakek Sanusi mengangguk. "Iya, dulu kami pernah ke sini saat Ayu masih kecil. Dia sangat suka tempat ini." Bu Sari menghela napas panjang, lalu berdiri dan pergi ke dalam rumah. Ia kembali dengan membawa sebuah buku kecil. Buku itu ternyata adalah buku harian yang pernah tertinggal bertahun-tahun lalu. "Apa ini milik cucu kakek?" tanya Bu Sari sambil menunjukkan tulisan di dalamnya. Kakek Sanusi terkejut. Ia membuka buku itu perlahan, dan matanya membelalak saat melihat tulisan tangan kecil yang ia kenali. Itu benar milik Ayu, buku harian yang ia pikir sudah hilang. Dalam buku itu,
Ayu menuliskan mimpinya untuk keliling Indonesia bersama kakeknya. Di setiap halaman ada daftar tempat yang ingin ia kunjungi. Danau Toba, Jam Gadang, Borobudur, Bromo, dan beberapa tempat lainnya. Ayu benar-benar mencatat semua ini, kata kakek Sanusi. Air matanya mengalir. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan di halaman terakhir. Ayu menulis pesan singkat. Jika kakek membaca ini suatu hari nanti, berarti aku sudah pergi. Tapi jangan sedih, Kek. Aku tetap bersamamu di setiap langkah. Jangan lupa keliling Indonesia untukku. Aku akan selalu menunggu di tempat-tempat itu. Pesan itu membuat Rizal dan kakek Sanusi terdiam lama. Seolah Ayu tahu bahwa perjalanan ini akan terjadi suatu hari nanti. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Bromo untuk menyaksikan matahari terbit. Ketika cahaya matahari mulai menerangi lautan pasir, Rizal merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang luar biasa, seolah semua rasa kehilangan dan penyesalan memudar. Kakek Sanusi berdiri di tepi kawah memandang jauh ke cakrawala. Ia mengangkat tangan, seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Ayu, terima kasih sudah menunggu. Kakek menepati janji kita, katanya pelan. Rizal yang berdiri di belakangnya merasa matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah itu karena keindahan matahari terbit, atau karena momen penuh makna yang baru saja ia saksikan. Setelah perjalanan di Bromo, kakek Sanusi berkata bahwa masih ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi. Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Ayu pernah berkata bahwa ia ingin melihat replika semua tempat di Indonesia di satu lokasi. Rizal, yang kini sepenuhnya terikat dengan perjalanan ini, berjanji akan menemani kakek hingga akhir. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini juga membantunya berdamai dengan kehilangan ibunya sendiri. Perjalanan mereka masih berlanjut, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini bukan hanya tentang menepati janji kepada seorang cucu, melainkan juga tentang menemukan makna hidup dan kenangan yang abadi. Setelah menyelesaikan perjalanan mereka di Bromo, Rizal dan kakek Sanusi melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tujuan terakhir mereka adalah Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Tempat di mana Ayu selalu bermimpi melihat replika berbagai budaya Indonesia di satu lokasi. Setibanya di TMII, kakek Sanusi tampak lebih bersemangat dari biasanya. Meskipun tubuhnya terlihat semakin lelah, matanya tetap berbinar. Rizal mendampingi kakek itu berkeliling, menyaksikan rumah adat, miniatur pulau-pulau Indonesia, dan berbagai pavilion budaya. Ketika mereka sampai di anjungan yang menampilkan replika Danau Toba, kakek Sanusi berhenti cukup lama. Ia tersenyum sambil berkata pelan, "Ayu, ini yang kau inginkan, bukan? Semua tempat yang kau impikan ada di sini. Kakek akhirnya bisa membawamu." Rizal merasa haru melihat kebahagiaan sederhana yang terpancar dari wajah kakek Sanusi. Mereka menghabiskan waktu seharian di TMII, dan malam itu mereka kembali ke penginapan kecil di dekat tempat tersebut. Malam yang sunyi, di penginapan, kakek Sanusi tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi buku harian Ayu yang kini selalu ia bawa kemana-mana. Rizal, yang sudah lelah, mengucapkan selamat malam kepada kakek itu sebelum tidur. Namun, sekitar tengah malam, Rizal terbangun karena merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendapati pintu kamar kakek Sanusi terbuka sedikit. Ketika ia mengintip, ia melihat kakek itu duduk bersila di lantai, memejamkan mata dengan senyuman damai di wajahnya. "Kek, kakek belum tidur,
Tanya Rizal mendekat. Namun, kakek Sanusi tidak menjawab. Rizal menyentuh bahunya dengan lembut, dan tubuh kakek itu terasa dingin. Detik itu juga, Rizal sadar bahwa kakek Sanusi telah pergi. Rizal panik dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penginapan. Ketika polisi datang, mereka meminta Rizal memberikan identitas kakek Sanusi. Rizal memberikan kartu identitas yang ada di tas kakek itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Polisi yang memeriksa kartu tersebut terlihat kebingungan. "Maaf, Mas. Ini kartu identitas milik almarhum," kata salah satu polisi. Rizal terkejut. "Apa maksudnya, Pak? Kakek Sanusi baru saja menemani saya dalam perjalanan ini." Polisi itu menjelaskan bahwa kakek Sanusi telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Ia dimakamkan di desa kecil di Jawa Tengah setelah menderita penyakit kronis. Rizal tidak percaya. Ia mencoba mengingat kembali setiap momen perjalanan mereka. Ia membuka tas kakek Sanusi dan menemukan sebuah surat tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Surat itu ditujukan kepada Ayu, tetapi jelas tidak pernah sampai. "Ayu, maafkan kakek yang belum bisa memenuhi janji kita. Jika suatu saat kakek tidak ada, semoga ada seseorang yang membantumu melihat mimpi-mimpimu. Kakek akan selalu bersamamu, dimanapun kau berada." Rizal merasa tubuhnya gemetar. Semua mulai masuk akal. Suara tawa Ayu yang ia dengar, cara kakek Sanusi selalu berbicara seolah Ayu benar-benar ada. Dan perjalanan penuh keajaiban yang mereka lalui, Rizal memutuskan untuk mengunjungi makam kakek Sanusi di desa kecil yang disebutkan oleh polisi. Ia membawa buku harian Ayu, surat tua itu, dan hatinya yang penuh dengan pertanyaan. Ketika ia tiba di makam kakek Sanusi, ia menemukan nisan sederhana dengan nama sang kakek. Di sana, Rizal duduk lama, merenungkan semua yang telah ia alami. "Terima kasih, Kek. Sudah mengajarkan saya arti janji, kenangan, dan kehilangan," bisik Rizal. Setelah itu, Rizal melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia memutuskan untuk menjelajahi Indonesia, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati janji kakek Sanusi kepada Ayu. Perjalanan itu mengubah hidup Rizal selamanya, mengajarinya bahwa cinta, meskipun telah melampaui batas kematian, tetap bisa menjadi kekuatan yang menghubungkan jiwa-jiwa yang terpisah.